Hari ini kita bertemu untuk mata kuliah pengantar keamanan siber. Di pertemuan 1 kita akan mulai bicara dengan pengantar keamanan informasi. Nanti pada saatnya akan saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Tolong dengarkan, nanti juga ada bahan praktikum untuk kalian lakukan setelah sesi kuliah ini berlalu. Pokok materi ada 3. Pertama, kita harus pelajari segitiga CIA triad ya istilahnya. Triad itu segitiga, itu sebagai fondasi keamanan informasi. Kemudian identifikasi jenis serangan cyber, dan terakhir mengenal kategori hacker dan motifnya. Ya. Nah, sekarang saya coba tanya, berapa kali Anda mengganti password dalam setahun, password apapun? Siapa yang lebih dari 5 kali, ada nggak? Password, kenapa kamu sering ganti? Saya sering ganti mungkin karena untuk keamanan data saya juga. Oke. Biasanya password apa yang kamu ganti? Password akun Google saya. Oh, password akun Google. Oke. Sekarang yang 3 sampai 5 kali ada? Oh, ya. 1 sampai 2 kali? Oh, ya. Tidak pernah ada. Tidak pernah juga ada. Nah, ini menarik karena sesuai dengan keadaan masyarakat pada umumnya. Ya. Padahal salah satu langkah dasar keamanan itu adalah mengganti password. Idealnya kalau untuk email kantor misalnya ya, email pekerjaan, sebaiknya sebulan sekali minimal. Syukur-syukur bisa seminggu sekali. Ya. Tapi sekalinya, karena umumnya gini, orang punya password, satu password untuk semua akun, benar nggak? Betul. Jadi mau Google, Facebook, mau akun yang lain, semua pakai password yang sama biar nggak lupa. Ada yang mencoba semua dibedain, tapi nggak ditulis, lupa semua, nggak bisa masuk akun. Akhirnya kebanyakan orang umumnya passwordnya sama semua untuk semua akun. Masalahnya kalau ada satu jaringan yang kebobolan, ya udah bobol semua. Nah, makanya kadang-kadang orang mencari kalau ada kebocoran data yang tersebar, orang ada yang beli. Kenapa? Itu password username dan password yang didapat bisa dicoba untuk akun yang lain. Misalnya saya dapat Gmail kamu, saya coba, mungkin siapa tahu kamu punya Apple account, siapa tahu kamu punya Microsoft account, siapa tahu kamu punya akun Canva, akun Facebook, akun Instagram dan lain-lain dengan username dan password yang sama. Nah, ini pokok bahasan utama kita segitiga CIA ya. Ada 3 pokok. Yang paling atas confidentiality, yang kedua integrity, yang ketiga availability. Nah, ini disebut pilar. Kalau ada 3, ya, ada sesuatu yang diterangkan di atas. Satu diambil, semua jatuh ya, ambil. Jadi 3-3-nya harus ada. Sebetulnya ada tambahan 2 lagi, tapi 3 ini yang utama. Satu-satu kita bahas. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Ini artinya memastikan informasi yang dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ada surat yang hanya boleh dibuka oleh dekan. Ya selain dekan nggak boleh ada yang buka. Ada surat yang hanya bisa dibuka oleh misalnya
ketua kelas yang anggota kelas biasa nggak boleh. Cara-caranya bisa pakai enkripsi, kontrol akses, atau autentikasi. Nah, ini contohnya kebocoran data, 10 kebocoran data terbesar sejauh ini. Yang Facebook nomor 2, nomor 1 Yahoo. Yahoo-nya sekarang udah nggak ada ya. Yahoo Mail udah nggak aktif. Facebook itu terakhir tahun 2019. Dan saya termasuk ada nama yang di situ yang bocor. Saya waktu itu username saya termasuk yang bocor, jadi langsung saya ganti. Untungnya kebetulan untuk medsos saya beda-beda semua. Kecuali yang lain itu mungkin sama. Jadi kalau saya biar udah akun medsos yang sering saya gunakan itu saya ganti-ganti. Tapi kalau untuk akun yang lain-lain yang jarang saya gunakan itu semuanya sama. Nah, yang penting Gmail itu yang utama itu jangan sampai lolos ya. Saya sering sekali dapat email permintaan reset password akun, pernah nggak kamu dapat? Padahal kamu nggak merasa melakukan hal tersebut. Berarti ada yang mencoba menjebol akun kamu kalau kamu dapat seperti itu. Nah, ini ada kuis. Mana yang bukan contoh implementasi confidentiality? Silakan. Yang lain mungkin ada jawaban yang lain? Sama ya. Kalau yang A, B, dan D semua sama-sama membatasi orang untuk masuk, kecuali yang backup sifatnya lain untuk sebenarnya kalau backup itu untuk yang A, availability. Nah, kedua keutuhan. Data itu boleh aman, tapi udah berubah dulu. Ada istilahnya man in the middle. Serangan man in the middle itu misalnya dari A ke B, di tengah-tengahnya ada si hacker. Jadi informasi yang lewat di tengah bisa dirubah untuk dituliskan. Jadi yang sampai bukan yang dikirim. Di tengah jalan sedang mengalami perubahan. Caranya mengecek integrity gimana? Pakai hash. Hash nanti prinsip matematikanya saya tunjukkan. Tapi kurang lebih kalau hash ini kita nggak perlu ngecek satu-satu ya. Misalnya apakah hello dengan huruf H besar dan hello dengan huruf H kecil itu pasti hashnya beda. Kita nggak perlu ngecek satu-satu perbedaannya di mana, tapi cukup kita masukkan pakai tool untuk ngecek hashnya. Kalau hashnya sama berarti teksnya masuk sama. Ya. Kita juga pakai digital signature. Nanti ini kita bahas lagi di bagian kriptografi ya. Checksum itu mirip dengan hash dan juga access control. Dan yang terakhir adalah masalah availability, ketersediaan. Udah rahasia, udah utuh, nggak diganggu lagi, tapi servernya down, sama aja bohong kan? Jadi ini cara-cara penanggulangannya bisa dengan misalnya kamu pas tes masuk Undan mengalami tiba-tiba ada server yang mati. Nah, itu karena mungkin langkah-langkah ini belum dilakukan. Ya, pertama lebih dari satu server. Ya. Kemudian belum balancing. Jadi bebannya dibagi antara 2 atau 3 lebih server. Kalau ada satu yang penuh, berlebihan beban dipindahkan ke mungkin kalian yang suka main game online paham ya. Kalau server ini lagi penuh pindah ke server yang lain ya. Kemudian juga kalau ada kecelakaan atau bencana alam, ada nggak backupnya? Kalau ada backupnya kan bisa segera dikembalikan sehingga bisa dipulihkan kembali
seperti semula. Nah, itu si IA. Ada pertanyaan sejauh ini tentang si IA, right? Kalau saya tanya, Benar. Ya, selesai. Saya mohon izin pada saya izin bertanya, nama Kepala Kadin Informatika Ulil Absasai, izin bertanya untuk bagian confidentiality dan availability. Jadi mungkin di teori sudah dijelaskan bahwa ketiga hal ini sangat penting untuk dijaga. Namun pertanyaan saya berfokus kepada dua hal. Yang pertama itu confidentiality dan availability. Nah, misalnya kita ingin menjaga suatu data agar dia sangat aman. Misalnya kita enkripsi dengan sistem yang sangat rumit. Namun itu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga availability atau ketersediaan itu berkurang. Namun ketika kita juga menambah availability atau kita menambah banyak data sehingga data itu banyak tersedia, confidentiality-nya itu semakin berkurang karena makin banyak akses yang bisa dilakukan oleh misalnya hacker. Itu jadi inti dari pertanyaan saya adalah bagaimana menjaga ketiga hal ini tetap menjadi suatu integritas yang utuh atau apa yang penting dalam tiga hal ini, apakah confidentiality atau integrity atau availability, mana yang menjadi prioritas. Cukup sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi antara tiga itu apakah ada yang lebih penting daripada yang lainnya? Apakah tiga itu sama rata? Jadi contohnya yang diberikan teman kamu, kerahasiaannya kita buat rumit, tinggi, passwordnya minimal misalnya harus 20 apa gitu. Tapi akibatnya jadi nggak nyaman, susah pakainya. Masukin yang availability yang berkurang. Sebaliknya, kalau dibuat mudah, cukup misalnya pin kayak pin ATM gambar dulu, 4 angka ya. Itu memang lebih gampang diingat, tapi akibatnya banyak yang bisa menghafal. Nah, mudah dia dilihat itu gerakan tangannya dari belakang pundak dan dari belakang punggung ini kelihatan. Jadi masing-masing memang walaupun tiga-tiganya berdiri sama-sama menjadi pilar, tergantung aplikasinya ada yang diprioritaskan. Ya. Tergantung aplikasinya ada yang prioritas yang lebih tinggi. Nah kalau menurut kamu nih, kalau banking gitu ya, dari CIA mana yang paling penting, mana yang paling tinggi? Apa yang paling penting kalau banking? Mohon izin Pak untuk kalau dari pendapat saya dari ketiga saya ini yang paling penting itu menurut saya adalah confidentiality ya Pak. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan data yang kita miliki karena terkadang ada beberapa data yang dimaksudkan privasi Pak. Jadi perlu Ini terkait sama kasus perbankan ya? siap. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mungkin pendapat lain? Nggak ada? Belum ya? Oke. Kalau menurut saya yang paling penting adalah integriti. Integriti apa? Uangnya. Uangnya jangan sampai berubah. Baru kedua confidentiality. Nggak apa-apa, saya nggak bisa buka. Misalnya ATM-nya lagi dalam semuanya,
nggak apa-apa saya belum nggak bisa buka ATM, tapi yang penting saya tahu dan saya merasa nyaman bahwa uang saya tidak akan berubah selama di dalam bank tersebut. Baru nanti kerahasiaan siapa yang bisa akses. Misalnya saya bisa aja kasih istri saya tahu ATM saya. Tapi yang paling penting pertama itu kalau banking harusnya integrity. Keutuhan data-datanya nggak berubah. Dan semua perubahan itu kita inginkan. Siapa yang ambil kita tahu, siapa yang getar kita tahu. Ya, itu bayangan ya. Nanti kalau kasus e-commerce nanti kita bahas lagi kemudian. Untuk beda kasus, beda lagi prioritas. Kita lanjut. Oke, sekarang ada strategi dan serangan cyber ya. Kenapa penting ya? Karena setiap serangan butuh strategi pertahanan yang tepat. Kalau kita nggak tahu kita diserang siapa, kemampuannya apa, kita nggak tahu kita bertahannya seperti apa. Ya. Ada dua macam yang berdasarkan metode passive attack sama yang kedua sumbernya itu dari internal orang dalam atau eksternal dari luar instansi kita. Ya. Ini contohnya yang passive attack ya. Passive itu berarti benar-benar kita kayak contohnya kayak kita masuk umpan terus orang-orang yang calon korban kita itu yang berdatangan. Contohnya phishing ya. Tahu phishing nggak? Jadi kayak misalnya kamu pernah dapat email menang undian atau sejenisnya, SMS ya, dapat sesuatu gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah salah satu contoh phishing. Kalau kamu klik itu umpan, kamu klik, kamu akan masuk ke link tertentu yang akan mendownload aplikasi tertentu sehingga nanti menginstal malware di HP kamu. Kemudian pada saat kamu mengirimkan data apapun, itu akan dikirim balik ke si pemasang malware tersebut. Kebalikan dengan active attack, benar-benar kita cari report, dia report yang kosong, kita kirim script, serang. Secara aktif kita tahu yang kita dapatkan ya. Tahu bedanya ya. Nah yang kedua internal eksternal ya. Yang internal itu, nah kebanyakan ya, saya pernah kasih ceramah di depan Direktur Cabang BNI satu Indonesia. Dan semua bilang 60-70% serangan bank itu berasal dari dalam karena ada orang dalam. Atau misalnya orang yang baru pensiun misalnya, atau orang yang baru keluar, tapi pasti pernah tahu rahasia di dalam sehingga serangan itu bisa terjadi. Sedikit yang berasal dari luar, sehingga kewaspadaannya harus lebih ditingkatkan dalam setiap prosedur. Siapa yang boleh? Nah, misalnya ya, kamu betul nih ya, kamu misalnya sekarang jadi kepala bagian, kamu boleh akses suatu sistem tertentu. Hari ini juga kamu ganti jabatan kasih tidak, kamu menggantikan, kamu udah nggak boleh akses apa. Prosedur untuk bergantian itu harus ada. Jangan sampai nanti kamu nggak kerja, dia masih bisa buka. Itu paling memang terjadi di Indonesia, terutama karena kekeluargaan. Ada contoh kayak saya sendiri, sampai saya masuk undang 3-4 tahun, tahun lalu saya masih bisa buka password dan sistem di kampus saya. Nah ini contoh, kalau ini masuk mana? Contoh kasusnya. Internal. Oh ya, internal attack ini orang dalam ya. Jadi dia jual data pribadi, paspor, data paspornya validity ya. Masuk ke ETS juga. Banyak yang beli. Ya.
Nah, terakhir kita ngomongin kelas-kelas hacker. Kelas hacker itu ada 3 macam ya. Sebenarnya ada banyak, kalau di banyak buku yang kalian baca tuh ada warna-warni yang lain, tapi yang paling umum adalah kayak ini: putih, hitam, dan di tengah-tengah abu-abu. Ya. Yang putih itu yang kita sedang, kalian semua ini, kita sedang mendidik kamu untuk menjadi white hacker. Kalian melakukan serangan itu hanya untuk menguji keamanan sistem dengan izin. Jadi memang kalian misalnya nanti sudah kerja di pusat tani dan siber angkatan darat, senior kalian kelas 1 ada yang misalnya ya. Kalian yang menyerang, pura-pura menyerang, sehingga kalian lubangnya di sini, sehingga kalian bisa tambah lubangnya itu, bocorannya itu. Itu white hacker. Kalau black hat hacker itu jelas emang tujuannya misalnya cari uang. Ya, cari uang atau tujuan lain, misalnya tujuan politik misalnya. Ya. Kayak contohnya hacker Israel yang kemarin menghack WA-nya ilmuwan Iran yang menguasai teknologi nuklir. Setelah dapat lokasinya, mereka menghack lokasinya, dikirim rudal, sehingga ilmuwan nuklir Iran hampir semua sekarang sudah meninggal. Itu contoh black hat hacker ya. Benar-benar dia nggak mesti karena uang, tapi mesti karena ada tujuan yang negatif. Ya. Nah, yang abu-abu itu yang tengah-tengah. Kadang dia cuma iseng, masalahnya dia melakukannya tanpa izin. Ya, kayak gini nih sering dijaring sama aparat, tapi biasanya nggak di penjara tapi difitnah. Saya kenal beberapa, ada yang jadi KPK, ada yang jadi polisi juga ada. Setelah kamu mau mengabdi ke negara, sebenarnya kamu mau mengabdi atau masuk hotel? Kebanyakan sih mengabdi ya, kemudiannya juga ya dibiayai segala macam. Ini kalau ini contohnya mana nih? Ini wartawan ya. Wartawan lagi naik mobil yang banyak komponen elektroniknya. Sekarang mobil itu banyak sekali komponen elektroniknya. Sampai ada lomba hacking mobil. Di Amerika terkenal Kalapa ya. Nah ini tiba-tiba dia lagi di jalan tol, tiba-tiba mati total mesinnya. Secara jarak jauh dimatikan oleh hacker. Kira-kira jenis white, grey atau black? Kenapa black? Tujuannya apa? Tujuannya itu bukan finansial, tapi tujuannya itu untuk kepentingan pribadi ya. Karena kalau misalnya dia mencelakai seseorang, berarti dia memiliki kepentingan pribadi. Nah, itu kamu belum bisa mengambil kesimpulan kalau data belum lengkap. Nah, ternyata dia bisa aja. Dia bisa, dia nyoba, dia tahu code-nya, dapat API-nya, dia bikin code, nyoba. Kebetulan git ini yang melintas punya ini, jadi dia tak mengincar secara spesifik wartawan tersebut. Sehingga kebetulan dia yang maunya mati. Jadi jatuhnya ini jenisnya grey ya. Kita kadang-kadang nggak bisa nentuin itu grey atau black karena belum tahu pasti-pastinya. Ya, itu paling penting. Ya, ada pertanyaan? Satu pertanyaan? Sok,
izin Bapak dosen, mohon izin Kapolda Informatika Triana Mas Farahap izin bertanya, mungkin terkait kasus yang pernah saya dengar maupun yang pernah terjadi di sekitar saya. Yang pertama, teman saya itu pernah, seorang mahasiswa informatika juga, dia pernah install keylogger di lab komputernya kampus, tapi itu dia cuma buat iseng-iseng aja, nggak ada buat kejahatan apapun. Dia cuma mau melihat password teman-temannya. Nah, itu termasuk serangan internal atau eksternal, Pak? Karena dia kan seorang mahasiswa, tapi dia nggak punya server langsungnya ke sistem. Terus yang kedua itu termasuk serangan aktif atau serangan pasif. Terus untuk kasus yang selanjutnya itu saya pernah dengar kalau ada sebuah perusahaan A itu yang meng-hire hacker profesional untuk tes keamanan ini perusahaan kompetitor atau perusahaan B. Nah, itu termasuk black hat, grey hat, atau white hat, Pak. Karena dia kan punya izin langsung dari perusahaan A, tapi dia nggak punya izin langsung dari perusahaan B atau perusahaan kompetitor ini. Nah, lalu itu termasuk internal atau eksternal, Pak? Siap, terima kasih. Oke, bagus sekali. Pertanyaan kompleks. Ada yang berani mencoba menjawab? Tadi yang pertama, ini ada mahasiswa. Dia pasang keylogger di komputer lab. Jadi kalau keylogger itu bisa semacam program atau hardware yang ditempel atau diinstal. Nanti semua ketikan keyboard itu semua terekam. Jadi kalau kamu masukin username password itu terekam. Nanti dikirim lagi ke dia atau diambil. Itu termasuk internal atau eksternal kalian? Juga menjawab, menurut saya itu adalah eksternal. Mengapa begitu? Karena jika di dalam konsep internal, eksternal itu dalam lingkup organisasi, Pak. Jadi misalnya di dalam sebuah organisasi ada yang misalnya menjual data, itu termasuk internal. Namun ketika ini berhadapan dengan suatu individu dengan individu yang lain, ini menurut saya adalah eksternal karena tidak dalam suatu organisasi. Menurut kamu itu pasti apa aktif? Menurut saya ini adalah mungkin aktif, Pak. Saya aktif karena mungkin nanti bisa mendapatkan data sensitif. Oke, terima kasih. Nanti jawabannya apa? Mungkin yang tadi kan, kalau kedua tadi. Ini ada hacker. Dia mau menguji keamanan website perusahaan saingan yang ngasih izin si A, tapi yang mau dihack si B. Itu gimana? Maksudnya white, black, atau grey? Siap. Jadi menurut saya ini jadi menjawab. Jadi kalau untuk kasus tersebut menurut saya itu termasuk dalam kategori black hat. Kenapa saya berpikir demikian? Karena meskipun itu mendapatkan izin dari si A, tapi yang diserang itu adalah si B, di mana itu tanpa izin si B dan termasuk dalam tindakan kriminalitas, Pak, sehingga jatuh ke dalam kategori black hat karena itu juga buat kepentingan si A sendiri, Pak. Siap, selesai. Ini aktif atau pasif menurut kamu? Siap. Kalau menurut saya aktif, Pak, karena bisa mendapatkan data-data dari perusahaan si B juga, Pak. Terima kasih jawabannya. Siap. Oke, jelas ya jawabannya. Yang pertama yang mahasiswa itu ya. Kita kalau menilai kasus seperti ini harus lihat dari apa? Perspektif korban dan sekitarnya. Ini menurut saya termasuk serangan internal. Walaupun ini bukan satu institusi atau apa, tapi karena dia mahasiswa UNHAR, dia bisa masuk ke UNHAR dan menanam itu kan orang lain tidak curiga. Karena dia sesama mahasiswa, dia punya wewenang lebih yang dia gunakan. Kecuali memang benar-benar orang luar, bukan mahasiswa UNHAR, tapi dia mahasiswa UNHAR, jadi termasuk orang dalam. Dia punya wewenang yang disalahgunakan.
Kedua, serangannya itu dua-duanya pasif dan aktif. Pasifnya gimana? Dia pasif dalam arti kalau masa kilogram itu kan dia nggak nge-hack orang ya, nggak nyerang orang ya. Dia cuma nunggu nanti sampai ada yang username atau password masuk ke dia. Nah, setelah dia dapat, dia lakukan apa? Apakah dia mencoba masuk akses akun tersebut dengan username dan password tersebut? Nah, itu baru terjadi serangan aktif. Jadi ini kombinasi serangan aktif dan pasif. Soal yang kedua tadi teman kalian jawab sudah cukup tepat ya. Dapat izin nanti dari izin dari lawan ya sama Joko ya. Dapat izinnya saya dari korbannya dong, jelas black hat ya. Nah ini banyak sekali kita akan lakukan hacker bayaran seperti ini. Terutama nanti kita juga ada satu pertemuan khusus membicarakan dark web di mana hal-hal seperti ini bisa dibeli. Serangannya jelas eksternal ya, karena dia tidak punya data apapun tentang perusahaan tersebut kecuali dengan apa yang tersedia secara publik. Oke, sampai di sini paham semua? Terima kasih.